kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, setelah berdoa, ada yang gak masuk kah hari ini? Siapa? Dia kenapa? Udah, kita doain ya, semoga dia cepat sembuh. Jadi kita hari ini akan belajar tema 7, subtema 1 tentang kebersamaan. Kira-kira kalau gambarnya kayak gini nih, kebersamaan lagi di mana nih? Di rumah, pinter, kebersamaan lagi di rumah. Ada yang bisa tahu gak ini di gambar ini yang pakai kerudung biru sebagai siapa? Siapa? Ibu. Yang pakai ini, yang anak ini yang pakai kerudung sih? Adik apa kakak? Ayo. Kakak ini pakai kerudung ayah. Yang ini adik. Coba ini kan di sini ada teks tentang keluarga Siti. Jadi si anak yang ini namanya Siti, pintar. Jadi kebersamaannya itu Siti tinggal bersama keluarga. Di rumah Siti ada ayah, ibu, dan Ali. Jadi yang ini namanya Ali ya. Mereka sering makan malam bersama. Ayah Siti sering bercerita usai makan malam. Siti dan Ali menyukai cerita binatang. Siti anak yang rajin di sekolah. Di sekolah, Siti dan teman-temannya hidup. Beberapa kegiatan di sekolah dikerjakan bersama-sama. Siti sering bermain dengan teman. Mereka saling menghormati. Jadi kalau ini yang lagi gambarnya kayak gini, berarti nih ayahnya Siti lagi ngapain sih? Bercerita tentang binatang karena Siti dan Ali menyukai Selanjutnya, kalian kan udah ibu baginya masing-masing ya. Ada dongeng. Dongeng judulnya apa sih di dongeng itu? Ya, akan coba judulnya itu. Ada bacanya judulnya. Kecerdikan. Ya, kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Ini Ibu ceritain dulu ya di dongengnya ya. Ibu bacain. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Lalu tikus menjawab, hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dan dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Lalu tikus berkata, coba bila baca. Tidak ada hewan lain. Jika kau bermakanku, makan kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kalau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Nasihat. Lalu si ular berkata, coba Dira, baca yang teks ular. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Lalu tikus menjawab dong bilang. Itu bukan
bukankah itu lebih menyenangkan daripada nanti setelah kau memakan itu hanya akan hidup sendiri? Lalu ular mengangguk tanda mengerti. Lalu ular berkata lagi, baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Dari teks ini, jadi kita bisa tahu kalau kita itu nggak bisa hidup sendiri. Hidup itu berdamping. Jadi hidup tuh harus bersama, nggak bisa hidup sendiri. Jadi di sini kan kalau kita punya teman nggak boleh ngejahatin temen. Nanti kalau nggak ditemenin lagi kita nggak punya teman. Jadi nggak bisa hidup sendiri. Pintar. Udah ngerti ya dari dongeng tadi. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang pecahan. Di sini ada gambar donat. Ada penjelasannya nih. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, di sini ada gambar donat. Satu nih, kalau satu gini disebutnya donatnya utuh. Kalau dibagi 2 sama besar ukurannya disebutnya setengah atau 1/2. 1/2 itu sama dengan setengah ya. Setengah. Nah, kalau ini yang satu utuh nih awalnya, terus dipotong. Ini disebutnya apa? Setengah atau bukan? Bukan. Kenapa bukan setengah? Karena ukurannya tidak sama besar. Yang disebut setengah kalau dari satu utuh kayak gini dipotong menjadi 2 dan ukurannya sama besar. Ini juga dipotong 2, tapi ukurannya tidak sama besar. Yang satu kecil ya, yang satu kecil, yang satu besar. Jadi tidak sama besar. Jadi bukan setengah. Sekarang kita coba jawab soal. Nah, sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian, ukurannya sama besar. Berarti setiap bagiannya disebut setengah atau 1/2 bagian. Lalu soal yang kedua, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah setengah. Pinter. Setiap potong kertas adalah 1/2 bagi. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama besar. 2 bagian sama besar. Satu donat dibagi 2 menjadi 1/2. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran sama besar. Pinter. Sama besar. Setelah kita tahu, kenapa sih kita harus tahu kalau donat tuh kalau dibagi 2 sama rata disebutnya setengah? Kenapa sih kita harus tahu pecahan setengah? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena kalau kita tahu pecahan setengah saat kita punya makanan dan ya kita bisa membagi dengan ukuran yang sama besar atau adil. Jadi sesuai yang tadi di awal, kita nggak bisa hidup sendiri. Hidup harus bersama-sama. Setelah belajar ini, kalian akan ada soal. Kalian kerjakan ya. Terus diarsir gitu. Soal mengarsir nanti kalian kerjakan. Terus ada yang bisa menyimpulkan tidak tentang pembelajaran kita hari ini? Aris, coba kita belajar apa aja dari tadi? Tentang pecahan. Terus kita cerita apa tadi? Dongeng-dongeng apa judulnya? Ular dan tikus anak. Udah. Kalau gitu nanti di rumah kalian baca-baca juga buat tema-tema selanjutnya. Biar nanti kalau belajar di sekolah
kalian udah bisa pintar. Makasih ya semua ya. Kalau kita mulai tadi dengan doa, berarti tutup juga harus dengan